Oke, ini berkaitan dengan flux atau hukum Faraday. Ya, jadi sekali lagi hukum Faraday itu menjelaskan tentang kesebandingan antara perubahan flux magnetik yang terjadi dengan GGL yang dihasilkan. Oke, nah sekarang kita akan menghitung GGL yang dihasilkan dengan hukum Faraday tadi. Ya, dicontohkan misalkan sekali lagi gambarnya ini saya ambil dari bukunya Serwi dan Jerwat ya, fisika dasar. Contohkan misalkan di sini ada dua rel atas, ini relnya ya, yang atas bawah ini rel. Sorry. Kemudian ini juga ada rel di sini yang bawah. Jadi ada dua rel sejajar, kemudian jarak mereka sebesar L. Nah, kemudian si relnya ini dihubungkan dengan sebuah hambatan sebesar R. Kemudian selain itu ada batang konduktor ini yang berwarna kuning ya. Ini batang konduktor digerakkan ke kanan sehingga nanti luasan loop yang dihasilkan atau dibentuk ini loopnya ya, bentar. Loopnya itu yang ini loopnya nih, luasan loopnya. Ketika batang ini saya geser ke kanan kan bisa berubah ya, loopnya berubah atau luas penampangnya berubah. Areanya sendiri kan kalau misalkan ini X ini L berarti kan X kalikan dengan L, ini luas penampangnya. Atau perubahan luasnya ketika ini saya geser ke kanan ini menjadi dx kalikan L. Oke, dx kalikan L ini adalah perubahan luasnya. Nah, perubahan luas inilah yang akan menghasilkan perubahan flux magnetiknya. Nah, nanti perubahan flux magnetiknya akan menghasilkan besar GGL-nya ya. Atau berdasarkan hukum Faraday tadi, besar GGL-nya itu berarti sama dengan, kalau kita lihat besarnya ya, berarti delta V per delta T ya, atau dV dt ya. Kita hanya lihat besarnya dulu sehingga diperoleh d fluxnya itu berarti B kalikan dengan perubahan luasnya dibagi dengan dt ya, atau berdasarkan menjadi B karena tadi dA-nya adalah dx kali L ya, atau L kalikan dx ini dibagi dengan dt, maka dx dt atau perubahan panjang per satuan waktunya ini adalah kecepatannya ya, sehingga GGL-nya dapat dituliskan sebagai B kalikan L kalikan dengan V. Ya, ini adalah GGL yang dihasilkan. Oke. Ini sekali lagi adalah GGL yang dihasilkan kalau batang digerakkan secara tegak lurus di medan magnet di antara dua rel. Nah, kalau di sini kemudian ada hambatan sebesar R, ya, maka kita juga bisa hitung arus induksinya, ya. Arus induksi. Nah, gimana caranya? Arus induksinya berarti tinggal I sama dengan GGL induksi yang dihasilkan dibagi dengan hambatannya, atau diperoleh I ini sama dengan B kalikan L kalikan V dibagi dengan R ya. Ini adalah arus induksi yang dihasilkan. Oke, cukup sekian dulu untuk penjelasan mengenai hukum Faraday. Terima kasih dan tetap semangat.